Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita doa bareng-bareng. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Para guru, para orang tua, bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita ada di hari-hari terbaik, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal 8 kalau Indonesia mah. Kalau di sana mah sudah hari Arafah, ya. Jadi bagi yang berpuasa sekarang hari Arafah, silakan. Yang besok juga semuanya ada dalilnya, ya. Ini mah khilafiyah para ulama. Kalau khilafiyah mah ambil yang kita yakin, jangan mencela yang lain, gitu ya. Jadi kalau puasa Arafah sekarang silakan. Kalau mau besok silakan. Kalau mau dari tanggal 1 silakan, ya. Kalau hari ini dan besok silakan, ya. Semuanya ada dalilnya. Jadi jangan saling mencela, itu mah udah ranahnya perbedaan fikih, namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah kita ada di hari ini. Kemudian insya Allah hari Ahad atau hari Senin kita masuk pada hari raya Idul Kurban. Hari terbaik itu hari Nahar. Jadi semoga kita bisa beramal baik, dan alhamdulillah semoga kedatangan kita di saat ini masuk dalam amal soleh yang kalau kita lakukan hari ini lebih baik daripada jihad fisabilillah, gitu ya. Karena ngurusin anak kan amal soleh, kan? Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, nah gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjut kepada intinya, saya ingin melaporkan kepada ayah bunda sekalian, sebab yang namanya uang mah harus dilaporin. Ngeri uang mah, saya tuh ngeri kalau uang, karena dia memfitnahnya terlalu tinggi. Ini Bapak Ibu sekalian, 2 bulan kemarin, sebulan lebih lah, anak-anak kita itu kan disuruh ngumpulin gasibu, ya. Tahu gasibu, ya? Gerakan infak sehari 1000. Kalau di 2000 terserah. Jadi yang pertama tujuannya membiasakan anak-anak kita berinfak, bersedekah, membiasakan. Yang kedua juga untuk menunjang program pembelajaran rumah Quran. Masya Allah, saya nggak nyangka Bapak Ibu sekalian, di 2 bulan ini dana yang terkumpulnya ada 7.896.000. Ya, itu recehan dulu, saya bingung. Kalau belum ada recehan kan masih. Ya, alhamdulillah 2.400.000 setelah kita keluarkan. Salah satu itu beli kipas yang pernah saya ya, kipas mesin mati. Kita berikan pakai dana yang uang anak-anak itu, dinikmati oleh anak yang ngaji, dinikmati oleh jamaah yang sholat, dinikmati oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga jadiannya ngalir ke kita semua, ya. Selebihnya kalau dulu fotokopi, soal dan lain sebagainya suka minta uang 2.000, ya sekarang enggak. Alhamdulillah pakai dana itu. Jadi dana tersisa sekarang itu ada 5.476.200. Alhamdulillah, ya. Saya perlu pengawalan, catat secara umum, catat. Jangan sampai tertukar dengan uang saya, gitu. Kayak dicatat tuh. Kita tak kasih bu, ya. Gerakan infak sehari minimal 1.000. Ada yang 500 nggak apa-apa. Namanya orang berinfak. Ada yang nggak berinfak juga nggak apa-apa, ya. Kemudian ayah muda sekalian, yang kedua tadi sudah disampaikan tuh oleh Pak Suharta sebagai ketua warung rumah Quran. Sebab begini, kenapa latar belakang kita bikin usaha? Ayah muda harus tahu dulu, ya.
Nih kita ingin, kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga rumah Quran itu ditopang oleh teman-teman saya, ya. Kurang apa saya minta ke dia, lu kan pernah saya laporin ya, saya kurang ini dikasih, bangunan dikasih, apa aja dikasih. Cuma kan nggak enak saya minta mulu, minta teman-teman mulu, walaupun tidak dikasih. Ya, makanya di tahun keempat ini kan kami ingin mandiri. Jadi artinya bukan berarti dia nggak boleh berpartisipasi, bukan. Ini ya Bu, jadi saya laporkan keadaan real rumah Quran. Ya ini tuh ada adminnya, nanti boleh ditanya ya. Bulan Mei kemarin, bulan Mei sebelum Juni ya, bulan Mei kemarin itu SPP yang masuk sampai tadi saya tanya, jadi bukan bulan kemarin ditanya ya tadi ketika sudah dijemput yang masuk itu SPP yang masuk 34.185.000 beserta infak. Berapa Bu? 34.185.000 beserta infak, kan ada 10.000, 5.000, 20.000 gitu ya. Kemudian kita membiayai gaji guru itu bulan Mei kemarin itu 39.250.000. Berarti ada min 5.065.000. Itu belum sewa kebersihan dulu. Ini petugas kebersihannya ada di depan. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga bersih hatinya ya. Iya, kita ngeluarin itu alhamdulillah sebulan itu kurang lebih 2 juta ya. Ada 3 orang, ada Koin, Satya sama Sadia ya, bersihin saung dan lain sebagainya. So kalau nggak dibersihin atau pastinya anak-anak yang dibersihin itu kurang lebih setiap bulannya 2 juta, kurang sedikit ya. Kemudian kita kan ada sewa tanah juga ya. Sewa tanah itu dalam setahun kurang lebih 5 juta sewa tahun itu. Saya nggak ngambil Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dihitung gaji itu nggak termasuk saya, enggak. Saya emang nggak digaji gitu. Saya emang nggak, maksudnya nggak. Ini Ustadz Abu sekian enggak, ya nggak ngambil ya. Bukan berarti nggak ngambil, saya nggak ngambil, bisa jadi ada harta, makanya saya laporin ya. Nah, dari mana kekurangan itu kita tutupi? Nah, yang pertama gini. Yang pertama, hamba Allah setiap bulan kasih 1 juta. Tapi kalau dari sebut namanya, ya Pak Malik, yang bisa tiap bulan tuh ya. Kemudian ada hamba Allah yang rutin ngasih tiap bulan 700.000 via transfer ya, tiap bulan tuh dia rutin tuh, alhamdulillah. Kemudian kita kan punya usaha air ya, air tuh yang galon itu hasil kerjasama kita dengan teman-teman terbentuk air, nanti keuntungannya dikasih saya, keuntungannya itu untuk mensubsidi rumah Quran. Itu kemarin saya dikasih sebulan itu ada 2.500.000, alhamdulillah ya. Ustaz Soleh ada, dia tuh karyawannya tuh Ustaz Soleh ya, saya bayar karyawan di air, ada untuk bersihnya saya dikasih 2.500.000 buat subsidi rumah Quran, alhamdulillah. Dan alhamdulillah nih dengan adanya warung nih Pak Suwarta, dikomando oleh Pak Suwarta, 40% keuntungannya buat kita. Kemarin saya dikasih 440.000, betul ya? Itu ada orangnya itu, alhamdulillah. Jadi belanja di rumah Quran kembali ke rumah Quran, gitu ya, insya Allah ya. Jadi untuk mensubsidi yang tadi itu. Dan alhamdulillah 2 bulan ini nih ya, bulan kemarin dan bulan ini untuk anak yatim kita ada yang ngasih transfer. Kita kan ada 14 anak yatim ya. Yatim kan SPP gratis ya. Nah itu dibantu oleh dia. Untuk anak yatim nih Ustaz ada 14, 1.400.000. Kemarin bulan kemarin ada lebih sedikit. Saya tanya, ini boleh nggak bantu apa? Karena dia 2 apa yang belum bayar, kita banyak ya. Yang 2 apa yang nggak mampu bayar tuh. Katanya nggak Ustaz, amanatnya buat anak yatim. Kalau lebih gimana? Beli beras, saya kasih ke anak yatim. Saya ngasihnya habis kok, ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ini ada beras bukan dari saya ya, dari teman-teman saya. Dia berdoa saya, semoga Ustaz banyak umur. Yang ngasih siapa, yang berdoa siapa? Yang kasih bukan saya, bukan ya. Ya, belum lagi alhamdulillah ada teman-teman yang suka berinfak, bangunan dan lain sebagainya ya. Dan ini laporan yang berikutnya.
kita kan ingin buat ruang kelas yang kita fungsikan sebagai musola. Alhamdulillah, karena masjid ini kalau sholat asar udah nggak nampung, apalagi dengan santri baru yang kurang lebih 150 santri sekarang, ya 150 santri. Jadi dan tadinya nggak usah laporan ibu, maksudnya tuh buat kelas, udah saya aja sama teman-teman saya kita buat kelas, ayo bareng gitu, bareng. Qadarullah, Bang Wahid nge-share, dia nge-share ya. Nama sekarang zaman media di-share oleh Ustaz Wahid. Di-share, saya mau genteng, dipoto, malu-maluin aja. Alhamdulillah ya. Dan dana yang terkumpul itu alhamdulillah sudah 30.600.000. Alhamdulillah. Awalnya kan kita membangunnya di tanah wakaf. Ketika kita udah ada gambarnya, udah ada RAP-nya, itu dananya kurang lebih 1 M. Saya kalau dana di atas 100 juta saya nggak berani. Nanti nyari proposal punya, ya proposal sama sini dan lain sebagainya. Yang kita harapkan dari rumah bulan itu bukan mewahnya, tapi berkahnya. Sedikit dengan penuh keikhlasan itu jauh lebih baik, karena itu penuh keberkahan. Ketimbang begini, saya diminta proposalnya dikasih, terada aja, boleh saya nih bagi 2 ya, astagfirullahaladzim. Ya begitu saya kagak mau, dulu saya nggak mau, ya nggak mau. Nanti berkahnya hilang, saya tuh pengen takut berkah hilang. Makanya saya nggak mau. Makanya saya baik, saya ajak kelilingi Bang Wahid berapa banyak bangunan-bangunan mewah. Sebelum bikin rumah makan saya ajak keliling dia ke beberapa tempat yang mesti bangunannya mewah dan lain sebagainya. Tapi qadarullah keberkahannya hampir hilang. Ya. Makanya ketika saya buka rumah itu, dan banyak pengalaman-pengalaman kami yang ketika keberkahan itu dicabut oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa. Ya, makanya doakan kami semoga istiqomah ya. Jadi yang terkumpul sudah 30.600.000. Kita masih punya terhutang tanah. Dulu kan ibu pernah daftar ulang ya, buat santri ya. Itu terkumpul dana sekitar 20 sekian juta. Itu sudah kita bayarin tanah 35 juta. Kita masih punya hutang 50 juta, jadinya dicicil sampai tahun depan. Nih, kalau dihutang mah dilelang nih bu, dilelang waktu itu. Sampai berani bayar tanah lokal. Ada saya 5 meter gitu. Jadi dilelang. Tapi kita mah pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Jadi kita masih terhutang buat tanah wakaf di pembangunan musola itu kurang lebih 50 juta yang insya Allah waktu akhir bayarnya di bulan Juli tahun depan, insya Allah. Semoga Allah mudahin ya. Ya semoga mudahin biar kita bisa melunasi ya. Kemudian ada beberapa teman kita yang sakit ini ya, ada yang guru-guru kita, anak-anak kita, ada santri-santri kita, orang tua santri yang sakit. Kemudian ada teman kami juga Pak Dek Sugio kena stroke ya. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit ya. Ya buat kita juga karena doa kepada mereka kembali kepada kita. Gitu ya. Ini cukup laporannya ya. Semoga manfaat. Sekali lagi kenapa ini perlu saya laporkan? Karena namanya uang mah walaupun yang menyumbang wanti-wanti Ustaz jangan dibikin status gitu. Ustaz jangan dilaporin. Saya enggak laporin kan. Cuma sebagai bukti tanggung jawab saya tulis di guru-guru ada tuh laporannya ya. Nih, walaupun dia nggak mau saya kasih. Bantu saya dong, biar saya jangan sendiri gitu ya. Doakan saya semoga istiqomah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu tambah banyak alhamdulillah, nggak muat ya. Ya udah, ayo berlapang-lapang dalam majelis. Udah, ista'iddu. Baik, kita berpesan sedikit. Saya berpesan sedikit aja, nanti Bapak Ibu boleh nanya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Momentum bagi rapat ini yang pertama itu tanggung jawab kami melaporkan apa yang telah kami ajarkan kepada putra putri Bapak Ibu sekalian. Ya,
santri yang nanya, tapi nanyanya bukan lewat saya. Ustaz, saya nggak ngambil rapotnya karena belum bayaran. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kesian amat ya. Maksud saya begini Bapak Ibu nih, Ibu harus paham saya ya, paham ya. Kalau Bapak Ibu belum bayaran, itu tinggal bilang dong ke admin, Ustaz, anak saya belum bayaran, insya Allah bulan ini dilunasi, itu doang. Biar saya nggak punya persangkaan yang macam-macam. Nggak ada riwayatnya di rumah Quran itu rapot ditahan gara-gara belum bayaran. Ada nggak yang pernah begitu? Kasih tahu saya Pak gurunya. Ya, saya itu tidak pernah menginstruksikan kepada guru-guru agar nih anak rapotnya ditahan kalau orang tuanya belum bayaran. Yang saya instruksikan, tolong kepada orang tua yang belum bayaran segera melunasi. Jika ada kesulitan, ngomong sama admin gitu, ngomong doang ya, atau sama saya boleh. Itu ya instruksinya ya. Jadi jangan sampai gara-gara belum lunas bayaran nggak datang ambil rapor. Kayaknya tersandra banget dengan itu ya. Padahal mah saya nggak pernah menginstruksikan itu, enggak. Ya. Itu yang pertama ya.